Kecaman internasional lagi-lagi menghujani Israel usai serangan yang menyasar Rumah Sakit Nasir di Khan Yunis, Gaza Selatan, Senin 25 Agustus 2025. Serangan ganda yang disebut sebagai double tap strike itu membuat puluhan orang tewas, termasuk jurnalis dan tenaga medis. Jatuhnya korban jiwa yang seharusnya dilindungi dalam insiden itu disebut sebagai pelanggaran hukum perang. Lantas, apa itu double tap strike dan bagaimana taktik ini di mata internasional? Simak selengkapnya dalam video berikut. Double tap strike adalah dua serangan terhadap target yang sama. Serangan pertama biasa ditujukan untuk membunuh satu atau beberapa orang individu, sementara serangan kedua dilakukan untuk membunuh petugas penyelamat yang datang memberikan bantuan. Serangan dengan taktik ini diperkirakan pertama kali dilakukan Amerika Serikat dalam serangan pesawat nirawak di Pakistan, Yaman, dan Afghanistan. Serangan dua kali secara ekstensif itu berlangsung selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama. Kemudian, taktik ini diadopsi oleh tentara lain seperti Presiden Suriah Bashar al-Assad, tentara Rusia di Ukraina, dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Menurut penyelidikan bersama pada bulan Juli oleh majalah Israel Plus 972 dan Local Call Israel, kini secara rutin menggunakan taktik double tap strike dalam perangnya di Gaza. Salah satu sumber yang hadir di ruang komando militer dan mengawasi serangan itu mengatakan, para perencana mengetahui taktik tersebut sama dengan hukuman mati bagi ratusan orang yang terluka dalam serangan awal dan tim penyelamat mereka. Sumber tersebut menuturkan, jika terjadi serangan terhadap komandan senior, serangan berikutnya akan dilakukan lagi untuk memastikan upaya penyelamatan tidak terjadi. Sasaran dalam serangan kedua tak lain adalah petugas tanggap darurat, tim penyelamat yang akan memberikan pertolongan atau evakuasi korban serangan awal. Serangan ganda merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 yang melarang penargetan petugas medis, siapapun yang membantu upaya penyelamatan atau mereka yang terluka dalam serangan pertama. Di mata internasional, taktik double tap strike tidak sah. Serangan Israel yang menargetkan rumah sakit dengan staf medis, penyelamat dan jurnalis di Khan Yunis ini pun memicu kecaman internasional. Sejumlah orang yang ada di lingkungan rumah sakit itu adalah mereka yang dilindungi berdasarkan hukum internasional. Namun, Tel Aviv secara konsisten menargetkan mereka dalam perang di Gaza. Melansir Al Jazeera, tewasnya jurnalis dalam serangan Senin lalu itu menambah jumlah jurnalis yang tewas di tangan Israel sejak Perang Pecah 7 Oktober 2023 menjadi sekitar 273 orang. Konflik di Gaza pun dinilai sebagai konflik paling mematikan bagi awak media dalam sejarah. Dalam hal ini, Israel dituding secara konsisten menargetkan para jurnalis yang bertugas di wilayah kantong tersebut. Israel melancarkan serangan beruntun terhadap Rumah Sakit Nasir di Khan Yunis dengan selisih waktu hanya beberapa menit. Serangan pertama Israel pada Senin 25 Agustus itu menghantam lantai atas rumah sakit tempat juru kamera Reuters Hussam Al-Masri melangsungkan siaran langsung. Serangan kedua lalu terekam secara langsung saat petugas penyelamat dan jurnalis yang berlari ke lokasi serangan untuk membantu evakuasi korban serangan awal. Seorang pejabat keamanan Israel yang mengetahui rincian penyelidikan awal mengatakan, pasukan IDF mengidentifikasi kamera di atap rumah sakit diklaim digunakan oleh Hamas untuk memantau militer Israel. Pasukan Israel lalu menerima izin untuk menyerang kamera dengan drone. Namun,
IDF justru menembakkan 2 peluru tank, yang pertama ke kamera dan kedua ke pasukan penyelamat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui adanya korban jurnalis dan petugas kesehatan yang terbunuh dalam serangan tersebut. Apa yang terjadi di Rumah Sakit Nasir disebutnya sebagai kecelakaan tragis yang sangat disesalkan. Dalam media sosial X miliknya, Netanyahu mengklaim Tel Aviv menghargai pekerjaan jurnalis, staf medis, dan seluruh warga sipil. Ia mengungkap, saat ini otoritas militer tengah melakukan penyelidikan menyeluruh usai insiden yang terjadi. Militer Israel pun mengeluarkan pernyataan yang menyatakan penyesalan atas kerugian apapun terhadap individu yang tidak terlibat dan mengaku tidak menargetkan jurnalis sebagai target serangan mereka. Di lain sisi, sebuah analisis Action on Armed Violence pada bulan Agustus menyimpulkan 88% investigasi yang dikatakan militer Israel akan diluncurkan terhadap tindakannya sendiri, terhenti atau ditutup tanpa tindakan apapun. Berdasarkan laporan yang bocor, Tel Aviv mengetahui serangan di Gaza yang dilakukan militernya telah membunuh 83% warga sipil dengan jumlah sekitar 52.000 orang. Taktik double tap strike rupanya bukan kali pertama dilakukan Israel di Gaza. Serangan semacam ini telah memicu kecaman dunia internasional dan disebut sebagai kejahatan perang. Namun Israel berdalih tidak menargetkan jurnalis dan menyatakan penyesalan atas korban sipil dalam serangan mereka. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.